Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta gemar, Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, datanglah semuanya ke kandang Efrata dan menyembah Dia, Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. 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 Inilah kisah kelahiran Tuhan Yesus yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung,
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jesus was a little child, just like me, just like me. Did he have a favorite toy, just like me, just like me? Did he laugh? Did he play? Did he ever try to run away? Did he have to go to school? Do you think he ever broke a rule? When Jesus was a little child, like me, a little child like me. Jesus was a little child, just like you, just like you. Precious baby, soft and mild, just like you, just like you. In the most amazing way, Jesus came to earth on Christmas Day, starting life in such a place. Animals were around to see his face. Yes, Jesus was a little child, like you, a little child like you. In the most amazing way, Jesus came to earth on Christmas Day, starting life in such a place. Animals were around to see his face. Yes, Jesus was a little child, like me, a little child like you.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Telah lahir juru selamat, Yesus Kristus. Hai bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa rahmat dan damai, bahagia di kalbu. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Yesus Kristus datang ke dunia menebus dosa kita. Kehangatan kirimkan di hati yang bersih. Kehangatan kasih Tuhan di matanya syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di matanya syahdu. Pendengaran? Iya, pendengaran. Baik. Selamat sore Ibu anggota KKW Komisi Wanita, GP Beri Kemurnian, dan Bapak-Bapak yang hadir dalam persekutuan ini, serta Ibu dari beberapa tempat juga yang mungkin bergabung. Selamat Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Terima kasih kepada pembina dan pengurus Komisi Wanita
GPM Beri Kemurnian melalui Bu Evelyn dan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam Natal yang sangat penting. Cara sudah dikemas sedemikian rupa, sangat kreatif, bagus sekali. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur ya Tuhan, karya agung Engkau, Allah pencipta alam semesta datang melawan umat ciptaan-Mu. Allah yang kudus masuk dalam dunia yang penuh dengan dosa untuk mengatasi dosa manusia. Allah yang kekal masuk dalam keterbatasan waktu dan sejarah untuk melakukan karya keselamatan bagi manusia, untuk menyelamatkan manusia dari kebinasan yang kekal. Ya Tuhan, tatkala firman Tuhan dibaca dan direnungkan sore hari ini, Roh Kudus menolong kami menangkap pesan firman Tuhan dan hidup di dalamnya, supaya iman kami dibangunkan, kerohanian kami dikuatkan, kami semakin berjalan dalam kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Di nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami siap mendengarkan firman Allah. Amin. Saudaraku sekalian, kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan sebelum kita merenungkannya pada sore hari ini. Yeremia pasal 31 ayat 3 berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Lalu 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Berikutnya ayat yang terkenal, yang sudah kita hafal semua, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut penelitian di Yale University di Amerika Serikat, kepada 119 pria dan 40 wanita, maka didapati bahwa mereka yang merasa dikasihi oleh partnernya, pasangan hidupnya, memiliki lebih sedikit risiko penyumbatan pembuluh darah dibandingkan dengan mereka yang tidak. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak, ya ini penelitian dari Yale University. Tentu banyak faktor, ya di sini ada dokter jantung, dokter David pasti mengerti lebih jelas. Tetapi artinya adalah ada hubungan, ada korelasi antara pasangan yang mengasihi dengan kesehatan fisik dan mental. Nah, saudara-saudara, pernah ada suatu penelitian, tanaman yang dipupuk, disiram, penuh cahaya yang cukup, ada matahari yang cukup, subur, ya, dan bagus pertumbuhannya. Tapi pada tanaman yang sama, dibuat pupuk, disiram, karena ada panas yang cahaya yang cukup, tapi sengaja dibuat kata-kata yang negatif. Engkau bodoh, engkau jelek, engkau tidak ada gunanya, engkau hanya membuat repot saja. Maka hasilnya begini, layu, dapat asupan gizi yang sama, dapat sinar yang sama, air yang sama, tetapi karena disumpah serapah, dijelek-jelekkan, maka dia akan menjadi berpengaruh dalam pertumbuhannya, apalagi kepada manusia. Nah, teman-teman semua, bayangkan orang yang hidup tanpa kasih sayang. Hidup tanpa kasih adalah hidup yang pahit dan getir. Hidup tanpa kasih adalah hidup yang hampa. Dan hidup tanpa kasih adalah hidup yang kering. Hidup tanpa kasih adalah hidup yang tidak pernah puas. Orang yang tidak bisa mengasihi dan orang yang tidak menerima cinta kasih sama-sama jadi orang yang tidak bahagia. Dan kenyataannya dunia kekurangan kasih, manusia kekurangan kasih, masyarakat kekurangan kasih. Kasih sudah menjadi barang langka. Tapi yang kita renungkan pada saat ini bukan kasih manusia, tetapi keajaiban kasih Allah sesuai dengan tema Natal Komisi Wanita GPM Beri Kemurnian pada sore hari ini. Nah,
Apakah keajaiban kasih Allah? Yang pertama, kasih Allah adalah kasih yang melampaui alam semesta. Terlihat ada gambar hati, di tengah-tengahnya ada bola dunia. Tuhan yang menciptakan dunia, alam ini, Tuhan pasti melebihi alam. Dan kasihnya melampaui alam. Itu sebabnya sebelum seseorang mengalami kasih yang melampaui alam semesta ini, dia tidak pernah mengalami bahagia sejati. Saudara-saudara, maka saudara, itu sebabnya kasih, apa yang membedakan kasih Allah dan kasih manusia? Kasih Allah, kasih yang melampaui alam semesta. Saudara, Tuhan izinkan orang Rusia pertama kali mendarat di luar angkasa bernama Yuri Gagarin, astronot Rusia yang pertama mendarat di bulan. Saudara, ini Tuhan izinkan orang ateis lebih dahulu pergi ke luar angkasa untuk membuktikan kebodohan mereka. Waktu di luar angkasa, Gagarin toleh kiri, toleh kanan, dia melihat nggak ada Allah di sana. Orang Kristen berdoa ke langit, ke surga, katanya ada Tuhan. Saya sudah ke sana, nggak ada Tuhan di sana. Ya, maka dia kembali ke bumi menjadi tokoh propaganda ateisme dan mengatakan Tuhan tidak ada. Kalimat itu didengar oleh Dr. Billy Graham, pengkhotbah besar. Billy Graham mengatakan apa? Ada seekor ulat yang timbul di Siberia. Dan ulat itu toleh kiri, toleh kanan. Dan ulat itu mengatakan tidak ada Khrushchev di dunia ini. Khrushchev adalah Perdana Menteri Rusia ketika itu. Tidak ada Khrushchev dalam dunia ini. Maka itu adalah ulat yang paling bodoh di dunia ini. Saudara-saudara, jangan karena kita tidak bisa melihat Tuhan dengan mata kepala kita, lalu kita ambil kesimpulan yang picik dan mengatakan Tuhan tidak ada. Tuhan yang menciptakan alam, kasihnya pasti melampaui alam. Kasih orang tua terhadap anak ada kasih yang alamiah. Kasih sahabat, ya, sehebat apapun kasihnya, tetap merupakan kasih yang alamiah. Kasih suami istri pun kasih yang alamiah. Karena kasih antara ciptaan dengan ciptaan terbatas oleh kesehatan, terbatas oleh kemampuan, usia, dan lain sebagainya. Itu merupakan kasih yang alamiah. Tetapi kasih Allah dalam Yesus Kristus adalah kasih dari Allah Sang Pencipta kepada yang dicipta. Dari Allah yang kudus kepada manusia yang berdosa untuk menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Makanya sebelum manusia memiliki kasih yang melampaui alam ini, sesukses apapun hidupnya, dia belum memiliki bahagia sejati. Maka kasih Allah yang melampaui alam itu adalah kasih yang ada dalam Yesus Kristus. Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 63 ayat 4, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, because thy loving kindness is better than my life. Sebab kasih setiamu, ya Allah, lebih baik daripada hidupku. Siapa Daud? Daud adalah seorang raja. Daud adalah seorang pemimpin militer. Daud seorang musikus terkenal. Daud adalah seorang yang dikasih rakyatnya. Daud seorang yang tinggal di istana. Daud seorang yang punya emas dan perak. Tapi dari orang yang sukses secara lahiriah ini muncul pengakuan yang jujur. Dan dia mengatakan, because thy loving kindness is better than my life. Oh Tuhan, kasih setiamu masih lebih baik daripada hidupku. Apa artinya? Emas yang banyak tidak memuaskan aku. Harta yang melimpah tidak memuaskan aku. Kerajaan yang megah tidak memuaskan aku. Istana yang hebat tidak memuaskan aku. Hanya kasih setia Tuhan. Itulah yang itu lebih baik daripada hidup apa yang saya miliki. Orang mengatakan, oh kalau saya punya uang, saya akan puas dan bahagia. Tidak ada salah dengan uang. Kalau sampai uang menggeser Tuhan dan menganggap itulah sumber bahagia, di situ letak permasalahannya. Ada banyak orang yang kaya pun tidak bahagia.
Ada orang mengatakan, oh, kalau saya berpendidikan tinggi, saya akan menjadi orang bahagia. Tidak ada salah dengan pendidikan. Kita dorong anak-anak kita belajar setinggi mungkin. Tapi kalau otak berisi tapi hati kosong, gak ada gunanya. Karena makin pintar seseorang kalau tanpa Tuhan dalam hidupnya, makin pintar berbuat dosa. Karena itu tidak menjamin pendidikan tinggi itu bahagia. Ada orang mengatakan, oh, kalau saya menjadi orang yang populer, selebritas, public figure, saya menjadi orang yang bahagia. Ibu-ibu, bapak-bapak, tahu ini foto siapa? Ada yang bisa jawab? Ini foto siapa? Lady Di. Lady Di. Menurut ibu-ibu dan bapak-bapak, orang ini jelek atau cantik? Halo? Cantik. Bapak-bapak tidak ada yang jawab ya, cuma ibu-ibu yang bilang cantik. Iya. Hanya orang yang katarak yang bilang ini jelek. Ya, saudara. Saudara, cantik, kaya, tinggal di istana. Saya pernah baca artikel, Bapak Ibu, baju yang paling murah digunakan oleh Putri Diana pada waktu itu adalah 13 juta rupiah. Itu ketika dolar masih 2.500. Zaman itu saya ingat. Ya. Itu pun dia tidak mau pakai kalau bukan hasil desainer kondang dunia, nggak mau pakai dia. Biaya pedicure, foto buku dulu. Itu 25 juta rupiah. Biaya tur ke sana, tur ke sini bermiliar. Pertanyaan saya, mengapa tidak bahagia? Kita tahu sejarah rumah tangganya. Di sini rahasianya Bapak Ibu. Istana yang megah, jikalau Kristus tidak bertahta, di situ akan jadi neraka di dunia. Sebaliknya, rumah yang sederhana, kalau Kristus bertahta dalam rumah tangga itu, menjadi pusat penyembahan suami istri, firman-Nya direnungkan, doa dipanjatkan. Oh, di situ akan menjadi surga mini di tengah-tengah dunia ini. Saudara, itu sebabnya Blaise Pascal, seorang ilmuwan besar, pernah mengatakan, di dalam diri manusia ada satu kehampaan, ada satu kekosongan, dan kehampaan itu hanya dapat diisi oleh Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang hari kelahiran kita peringati pada saat ini. Kasih Allah yang melampaui alam itu ada di mana? Ada dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, satu-satunya. Yang kedua, kasih Allah adalah kasih yang aktif dan inisiatif. Teman-teman semua, waktu manusia jatuh dalam dosa, siapa cari siapa? Tuhan yang cari manusia atau manusia cari Tuhan? Kalau kita baca kitab Kejadian, waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia malah menyembunyikan diri. Allah yang berinisiatif cari manusia. Adam, di manakah engkau? Kalau Allah bertanya Adam di mana, bukan berarti Allah tidak tahu Adam di mana. Itu pertanyaan menuntut pertanggungjawaban. Bukan berarti Allah tidak tahu. Kalau ada seorang anak yang mau pergi ke sekolah sudah pakai baju seragam, lalu di halaman ada dilihat air dalam lubang, dan tepok air itu terpercik ke bajunya, mamanya marah, bertanya, "Hei, apa yang kau lakukan?" Bukan berarti mamanya tidak tahu apa yang dilakukan. Itu pertanyaan menuntut pertanggungjawaban. Seharusnya kau tidak begitu. Adam, di manakah engkau? Seharusnya kau tidak di situ, tapi di sini dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya, dan dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus mengatakan juga apa? Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan hilang. Perhatikan, ini adalah inisiatif Tuhan. Dosa dimulai dari manusia, tapi inisiatif keselamatan dimulai dari Tuhan. Dari zaman ke zaman, di situ polanya, modelnya. Dari waktu ke waktu, Tuhan mencari orang terhilang melalui hamba-hamba Tuhan, melalui orang-orang Kristen yang mengabarkan Injil Tuhan. Ya. Nah, itu sebabnya dalam 1 Yohanes pasal 4 dan 10 dikatakan,
Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Perhatikan, bukan kita yang mengasihi Allah. Nggak ada manusia yang mengasihi Allah mencari Tuhan. Tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Itu sebabnya pengkhotbah besar bernama Charles Spurgeon mengatakan, kalau sekarang saya bisa mengasihi Allah, itu buktinya Tuhan telah menanamkan benih dalam diri saya, yaitu beriman, yang memungkinkan saya untuk mengasihi Allah pada akhirnya. Ya, tetap awalnya itu dari Tuhan. Itu disebut dengan theosentris. Nah, berikutnya. Ya, yang ketiga, kasih Allah adalah kasih walau. Kenapa kasih Allah disebut kasih walau? Walau manusia berdosa, Tuhan mengasihi manusia. Walau manusia tersesat jauh dari Tuhan, Tuhan datang dalam dunia ini mencari manusia yang berdosa, berkorban, mati, dan bangkit. Bahkan kita pun, walaupun kadang-kadang kita tidak setia, Tuhan tetap memberikan kesempatan bagi kita untuk berbalik dan bertobat datang kepada Dia. Walau kita tidak layak, walau kita jelek, walau kita patut binasa, Tuhan mengasihi kita, menyelamatkan kita. Itu kasih manusia. Tapi kalau kasih manusia itu kasih Allah maksud saya. Tapi kalau kasih manusia adalah kasih kalau. Kalau dia masih cantik, saya sayang dia. Hilang cantik, hilang sayang. Tapi ya, bapak-bapak di GP ada yang begitu ya. Di luaran sana ya. Kalau dia masih mulus, kulit masih mulus, diusap-usap terus, dicium-cium tiap hari, ya disayang-sayang. Ya namanya manusia, kenapa makin hari makin muda, makin tua, makin jelek. Nah, pertanyaannya, masih sayang tidak? Ketika kulit masih mulus, diusap-usap, oh senang sekali. Tapi namanya manusia makin tua, bagaimana kalau kulit sudah sampai kayak begini? Ya, masih disayang tidak? Sudah seperti Kentucky Fried Chicken, mohon maaf ya. Ya, ketika senyum suami menawan, gigi masih utuh, oh suami disayang. Ketika gigi rontok satu-satu, bagaimana? Masih disayang tidak? Tuh, beda kan penampilannya? Saudara-saudara, itu kasih manusia, kasih kalau dia sayang saya sayang dia. Kalau dia masih ganteng, saya sayang dia. Kalau dia masih kaya, saya sayang dia. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Tapi bukan begitu, yaitu kalau ibu tidak ada begitu, tuh ibu di luaran sana ya. Jadi saya katakan itu contoh di luaran sana. Kalau ibu KPM Prima nggak ada itu ya. Haleluya. Nah, harusnya sampai punggung popo, sampai kakek nenek begini ya, saling sayang, ya, saling mesra satu dengan lain ya. Yang sudah jadi kakek nenek pulang dari Natal ini ciuman ya, ciuman suami istri ya, begitu ya. Oke. Nah, yang keempat, kasih Allah adalah kasih yang kekal, the everlasting love ya. Yongyan te ya, kira-kira begitu ya. Oke. Nah, dalam Yeremia pasal yang ke-31:3 tadi mengatakan apa? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Di dunia ini, di mana kita bisa dapat kasih yang kekal? Nggak ada. Tapi Allah mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak berubah, kasih yang tidak salah. Luar biasa loh. Ya. Kasih orang tua kepada anak ada batasnya. Ya. Kasih ada batasnya. Dia terbatas kesehatan, terbatas finansial, terbatas umur,
Ya. Bahkan kasih suami istri pun terbatas. Ya. Mohon maaf, seperti Brigi Rosalin, seperti saya, ya, suami sangat sayang pada istri, pada sayang suami, tapi waktu yang menentukan bahwa Tuhan lebih mengasihi mereka pulang ke surga. Ya, saudara, saya masuk rumah sakit bersama Semu, istri saya. Saya yang parah seperti mau mati rasanya, kena COVID. Semu sih cuman OTG, OTG dia tidak sakit. Tapi bareng-bareng masuk rumah sakit, karena memang positif ya udah sekalian masuk aja rumah sakit Siloam. Nah, setelah itu, saudara, ya saya 4 hari mulai membaik, semua malah masuk ICU, ya, ICU. Dan setelah 26 hari di rumah sakit dan 21 hari di antara di ICU, dan saya setelah 9 hari pulang ke rumah sembuh. Setelah 21 hari di ICU, meninggal dunia dipanggil Tuhan. Itu terbatas kasih manusia, terbatas. Tuhan yang punya kehidupan, Tuhan yang mengambil kehidupan. Yang pasti kita tidak goyah iman walaupun demikian. Karena apa? Dia tahu Tuhan tidak pernah berbuat salah. Yang saya ingin sampaikan adalah kasih manusia itu ada batasnya, kasih orang tua kepada anak pun ada batasnya. Sekitar tahun 83 saya pelayanan di Probolinggo, Jawa Timur. Ya, praktek weekend dari saat malam. Ya, masih kuliah di saat waktu itu. Selesai khotbah, ada pemuda ngajak saya melayat ke rumah duka. Lalu saya bilang, siapa yang meninggal? Anggota pemuda mereka katanya. Bukan anak kecil, pemuda. Tingkat 5 Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Lalu saya tanya, kenapa dia meninggal dunia? Sepele, ya, sakit usus buntu. Kita tahu semua kalau usus buntu kan itu kan penyakit yang remeh, kan, perlu operasi kecil saja. Lalu didiagnosa, dokter ahli bedah sudah siap, dokter anestesi sudah siap, operasi berjalan lancar, dan tinggal pemulihan di ruang pemulihan. Nah, kita tahu bahwa orang yang baru habis operasi kan tidak boleh minum, apalagi makan kan. Tunggu, setelah buang angin, katanya setelah usus itu aktif kembali dari berhenti karena gara-gara bius, baru boleh ada makanan. Kalau tidak boleh kasih masuk. Itu keterangannya. Nah, ketika ada dokter di ruangan itu, dirawat, mamanya tidak kasih anak minum. Tapi waktu dokter pergi, anaknya mulai sadar mengatakan, "Mama, aku haus." Mama pikir dia sayang anaknya. Kasih 1 gelas, wah puas sekali. Lagi, tambah lagi 1 gelas, 2 gelas. Setelah minum itu, tak tahu itu anak meronta-ronta, teriak-teriak, lalu dilarikan ke ICU. Akhirnya tidak tertolong, anak itu meninggal dunia. Pemuda itu meninggal dunia. Pertanyaan saya adalah, mamanya kasih minum kepada anaknya itu karena benci anaknya, karena sayang. Halo, ibu ada yang bisa jawab tak? Ibu-ibu, mamanya kasih minum kepada anaknya itu karena benci anaknya atau karena sayang anaknya? Sayang. Halo? Gak ada yang jawab? Sayang. Karena sayang. Terima kasih. Tetapi di sini kita melihat kasih manusia bisa salah. Kasih manusia bisa keliru. Bahkan kasih manusia bisa mencelakakan anaknya sendiri. Tetapi kasih Allah dalam Yesus Kristus, the everlasting love, kasih yang kekal, kasih yang sempurna itu, kasih yang tidak pernah berubah itu, oh, itu yang menjadi jaminan bagi setiap orang. Bukan hanya hidup dalam dunia ini, tapi kekal sampai pada dunia yang akan datang. Dan kasih Allah dalam Kristus Yesus itu adalah kasih yang tidak berubah, kasih yang kekal. Oleh karena itu, terakhir, tidak ada jalan lain kecuali terimalah dan alamilah kasih Allah dalam Kristus Yesus. Kasih yang ajaib itu, kasih yang apa?
kasih yang melampaui alam semesta itu. Terima, alami itu. Alami kasih yang aktif dan inisiatif. Ya. Kalau orang dunia mengatakan, kalau dia maafkan saya maafkan dia. Kalau dia mengampuni saya ampuni dia. Itu kasih yang pasif. Ya. Suami istri kalau berantem, nggak ngomong, pihak mana yang berinisiatif membuat rekonsiliasi terlebih dahulu, itu rohani jauh lebih bagus. Biasanya gengsi-gengsian. Mari kita aktif mengampuni, aktif mengasihi, aktif mengabarkan Injil. Ada banyak orang belum diselamatkan. Lalu data ini kita lebih giat. Hidup ini singkat, paling juga puluhan tahun. Beritakan Injil, makin banyak jiwa diselamatkan. Ketiga, kasih walau. Alami kasih itu. Walau manusia berdosa, Tuhan mengasihi manusia. Walau manusia terkadang tidak setia, Tuhan tetap setia. Wah, gimana kita bisa menemukan kasih seperti itu? Dan lebih penting adalah kasih yang kekal, yang sempurna, yang tidak berubah. Aku mengasihi engkau dan kasih yang kekal. Dan itu ada dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Itulah kasih yang ajaib. Tuhan kirim memberkati kita sekalian, ya. Dan oleh karena itu, saya atas nama pribadi, keluarga, mengucapkan Selamat Natal 2021. Selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah menebus, lahir di Malungan, Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah menebus, lahir menebus, lahir Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru.我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，祝你新年快乐。我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，我们祝
ujung sini.